Teman-teman sekalian, mari kita bicara dengan jujur. Kita semua pasti bangga dengan Whoosh, kereta cepat pertama di Asia Tenggara, cepat dan begitu canggih. Meskipun di balik kebanggaan itu tentu banyak kritikan, kritikan tentang hutang, kritikan tentang siapa yang akan menanggung beban warisan ini. Proyek warisan Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba boom, angka pembengkakan biaya itu mulai muncul. Ada yang bilang itu harus pakai APBN, ada juga yang bilang bahwa KAI itu juga kena, dan ada yang bilang bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab dan antara. Kita semua tentu khawatir, apakah proyek sebesar ini akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak terlibat dulu pada saat proyek Whoosh ini, guys. Namun di momen yang krusial inilah kita melihat seorang kesatria sejati. Di saat orang lain sibuk, di saat orang lain ribut saling tunjuk, sibuk berpolitik, Presiden Prabowo Subianto maju, ngambil mikrofon tanpa basa-basi, beliau bilang, saya akan bertanggung jawab. Ngeri gak tuh guys? Ini bukan cuma statement politik biasa bro, ini adalah tindakan kesatria. Beliau pasang badan untuk proyek yang secara teknis adalah warisan presiden sebelumnya. Beliau tidak menimpakan kesalahan, beliau tidak membuka aib, justru beliau menyelamatkan muka pemerintahan lama, menjaga marwah persahabatan, dan yang paling penting adalah menyelamatkan stabilitas BUMN kita, PT KAI, dari kekhawatiran finansial guys. Coba kita renungkan, kalau beliau mau main aman, itu tinggal gampang saja, tinggal bilang gini, itu proyek bisnis to bisnis BUMN, bukan urusan negara. Tapi beliau itu tidak seperti itu guys, beliau itu tahu di ujungnya itu adalah proyek bangsa. Ini adalah kepercayaan rakyat, dan sebagai presiden beliau adalah pemegang kunci kepercayaan itu. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Sekarang mari kita bedah guys. Prabowo Subianto itu bilang bahwa utangnya itu akan dibayar. Nominalnya sekitar 1,2 triliun per tahun. Ini sangat besar, tapi Prabowo bilang bahwa uangnya itu ada. Dan dari mana uangnya? Bukan cuma dari pajak yang saat ini mencekik rakyat. Bukan. Jadi sebagian besar beliau itu akan ambil dari sitaan uang korupsi guys. Ini yang namanya kreativitas. Beliau itu sedang mengirimkan pesan yang begitu sangat keras. Pesan yang kurang lebih isinya seperti ini guys. Uang rakyat yang kalian curi itu tidak akan saya biarkan kalian nikmati. Uang itu akan kembali, dan kali ini uang itu akan membangun proyek kebanggaan bangsa. Membangun Whoosh guys. Ini ya seperti hukuman karma lah. Para koruptor yang merampok uang negara, kini uang hasil kejahatan mereka itu dipakai untuk menutupi utang infrastruktur negara. Mereka mencuri untuk memperkaya diri, tapi oleh Prabowo uang itu dipakai untuk melayani kepentingan umum. Dan ini adalah penegakan hukum yang berubah membangun. Siapa yang tidak kagum dengan langkah brilian seperti Pak Prabowo ini guys? Kenapa Presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Dan satu lagi yang paling penting, Prabowo meminta kita untuk berhenti melihat Whoosh itu cuma dari kacamata untung rugi. Hentikan.
Coba kita lihat seluruh dunia, transportasi publik mana yang ada hitungannya cuma profit, profit, dan profit saja. Kereta api di mana-mana, termasuk yang lokal di Indonesia itu disubsidi. Kenapa? Karena ini adalah public service obligation. Ini adalah kehadiran negara untuk memudahkan rakyatnya. Wush itu bukan cuma soal untung rugi, ini adalah kecepatan mobilitas, menghemat waktu, menggerakkan ekonomi, kesehatan lingkungan, mengurangi polusi dan kemacetan di jalanan. Dan tentunya ini adalah penguasaan teknologi. Kita lebih belajar, kita menguasai, dan kita setara dengan bangsa yang maju. Dan hari ini, Presiden Prabowo itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Beliau sudah bicara visi eksistensi. Wush tidak boleh cuma sampai di Bandung. Beliau ingin sambungkan itu sampai ke Surabaya, sampai Banyuwangi. Beliau melihat Wush ini sebagai tulang punggung konektivitas di Pulau Jawa, bukan sekedar jalur pendek Jakarta-Bandung. Ini adalah eh, pemimpin yang sangat berani dan visioner. Langkah Prabowo kemudian ini akan memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa. Tidak hanya untuk KAI, tapi untuk seluruh bangsa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu, kita tidak akan membiarkan proyek ini terbengkalai karena masalah uang kita sanggup dan sangat kuat. Itu menurut Pak Prabowo. Ini juga pesan yang sangat keras untuk dunia internasional, khususnya para investor. Saat ada polemik, pemimpin kita berani pasang badan. Beliau menjamin kredibiliti bangsa. Beliau mengakhiri keributan dan meminta semua pihak untuk tenang. Seorang pemimpin yang berani menanggung beban warisan adalah pemimpin yang punya martabat dan kepercayaan diri yang tinggi. Prabowo Subianto itu telah mengubah narasi. Bush bukan lagi legacy yang membebani, tapi legacy yang dipelihara dan diperjuangkan dengan cara yang paling elegan dan cerdas. Teman-teman sekalian, itulah mengapa saya katakan Presiden Prabowo Subianto adalah kesatria yang sangat sejati. Beliau tidak hanya memimpin di depan, tapi juga melindungi di belakang. Beliau tidak hanya berjanji, tapi tunjukkan jurusnya yang sangat out of the box. Tulis di kolom komentar bagaimana perasaan Anda ketika melihat uang hasil korupsi yang akhirnya dipakai untuk membangun bangsa. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Salam Indonesia.